Peeps, welcome back to our podcast. It's a VIP Vibes. Real talk, real vibes. So, balik lagi dengan aku Asri and it's been a while. Today aku kedatangan 2 tamu dan ini 2 orang pemuda yang kritis and we're gonna discuss about pemuda dan pemudi hari ini, apakah akan menjadi harapan masa depan atau justru perubahan yang justru terancam. Nah, anak muda itu kan punya banyak energi ya untuk merubah suatu keadaan. Nah, di sini pertanyaannya, perubahan itu, energi itu akan dibawa ke arah membangun atau merusak. So, hal ini yang akan dibahas oleh 2 perspektif, anak muda yang aktif dalam kegiatan dan komunitas. So, siap-siap dapat insight and new perspective atau realita yang baru. So, sebelum masuk ke topik, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, silakan. Dari mana? Ini dulu Kak. Oke, boleh santai aja. Baik, perkenalkan Kak, saya Syariful Hidayatullah, mahasiswa aktif dan sekarang menjabat sebagai koordinator pusat Forum Koordinasi BEMS Kalimantan Barat. Oke, mantap. Baik, saya Muhammad Serkan. Kalau saat ini masih alhamdulillah mahasiswa aktif, ya agak tua dikit lah. Belum lulus jadi donatur kampus. Oh, siap. Saya dari perwakilan Kalbar Ceria. Oke, Sekian. sip. Berarti 2 orang ini yang akan menjelaskan perspektif pemuda hari ini. Apakah memang akan menjadi harapan masa depan atau justru ancaman perubahan nih? Ya. Oke? Sip, silakan. Dari culture dulu. Oke, mungkin dari culture dulu. Mungkin dari culture dulu ya. Ya, Nah, sesuai dengan ini ya, perbincangan kita, memang pemuda pembawa perubahan atau justru menjadi sebuah ancaman. Ini kami rasa menjadi isu yang selalu kita diskusikan di setiap warung kopi. oke. Nah, dan kami rasa tidak hanya kami nih mendiskusikan ini. Mungkin abang-abang juga di setiap warung-warung kopi yang ada di kota Pontianak ya, itu juga mendiskusikan hal ini gitu. Mempertanyakan apakah pemuda ini menjadi sebuah harapan bangsa Indonesia ataupun Kalimantan Barat, atau lebih kecil lagi skupnya wilayah kota Pontianak atau kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, atau sebuah ancaman untuk daerahnya sendiri begitu. Iya, Nah, betul. ini menjadi isu Issues. dan keresahan kami bersama. Dan sebetulnya terkait dengan isu-isu sosial ini, muncullah sebuah ide kami dari Kalbar Ceria ini menginisiasi sebuah bentuk bentuk organisasi ya, Oke. yang lebih tepatnya itu untuk mengakomodir teman-teman pemuda-pemuda ini agar akhirnya itu memiliki wadah yang positif dalam menyalurkan minat, ide, dan bakat-bakatnya begitu. Yang pasti tujuannya untuk sedikit banyaknya membantu peran daripada pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas begitu kan, untuk mempersiapkan bagaimana masa depan dari wilayah Kalimantan Barat dan masa depan dari bangsa Indonesia. Begitu. Oke. Ya, di tahun 2045 kan kita ketahui itu Kak. Kalau memang di tahun-tahun itu kita mendapatkan salah satu ancaman, bahkan bisa dibilang ancaman ataupun harapan. 2045 itu bonus demografi. Kalau kita berhasil menghadapinya, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang sangat maju, bisa dibilang. Tapi kalau gagal menghadapinya bisa justru menjadi sebuah ancaman yang besar. Oh iya. Okay. Nah, makanya lewat wadah ini kita sama-sama mempersiapkan, menciptakan sebuah wadah-wadah positif dan aktivitas yang positif agar 2045 Pak Prabowo itu tidak pusing begitu. Atau Gibrannya yang tidak pusing. Kira begitu. Itu ada presentasi anak muda ya? Udah. Presentasi anak muda ya. Oke, siap. Berarti memang tujuannya juga untuk mewadahi anak-anak atau pemuda di lingkungan kita, lingkungan sekitar lah ya. Untuk aspirasi lah ya lebih jelasnya gitu. Mewadahi aspirasi para pemuda. Keren sih, keren banget, gokil.
Jadi memang apa? Itu ya berangkat dari keresahan kita bersama memang Kak. Kalau balik lagi tadi ancaman atau perubahan, kita lihat budaya-budaya anak muda saat ini kan era-era Gen Z ini mentalnya mental instan Kak. Betul. Ya, kayak udah masak mie instan begitu kan. Indomie goreng. Jadi mental instan. Oke. Pengennya cepat kaya, Pengen cepat. pengennya cepat viral. Yes. Melupakan proses-proses yang ada. Nah ini yang perlu kita rubah paradigma ini. Ya, akhirnya anak-anak muda saat ini karena mentalnya tadi mental instan ingin cepat kaya, larinya ke judol, larinya ke hal-hal yang memang bisa membuat instan untuk kaya, mencuri dan lain sebagainya. Ke hal-hal yang negatif begitu. Tak lagi percaya proses. Ya. Nah ini betul. coba kita rubah paradigma ini kepada anak-anak muda bahwa ingin menjadi sukses ya prosesnya lama begitu. Betul, setuju. Prabowo aja mau jadi presiden itu harus kalah berkali-kali Iya, lawan Jokowi berkali-kali kan. kan. Baru dia bisa berkuasa saat ini. Gitu. Jadi prosesnya panjang. Betul. Itu juga kita anak muda. Begitu sih. Setuju sih kalau soal mental itu ya. Emang kelihatan banget, udah jelas gak sih Gen Z dan selain Gen Z deh. Kalau masa-masa sekarang tuh emang mental instan itu wah gila. Judi lah, pengen-pengen yang instan semua. Jadi memang benar melupakan proses-proses yang emang penting untuk menguatkan mental kita sendiri begitu kan. Iya. Oke, gimana dengan abang yang satunya? Oh baik Kak. Nah, terkait apa ya termasuk isu juga kan anak muda kan. Per hari ini memang kalau berbicara tentang anak muda ya kita yang termasuk di bagian forum koordinasi BEM Kalimantan Barat FKBK itu memang hampir 100% itu anak muda semua isinya Kak. Dari berbagai macam kampus di Kalimantan Barat. Yang aktif itu ada beberapa di daerah Pontianak, Kuburaya, Sintang, terus ada Ketapang dan juga ada di Sambas, Singkawang dan Mempawah yang tergabung. Memang isu-isu dari permasalahan dan tantangan anak muda ke depan ini juga menjadi perbincangan dari FKBK sendiri tentunya. Yang dimana perlunya ada wadah dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi anak muda ini agar dapat terus lebih baik lah intinya kan. Karena ancaman sekarang dan tantangan anak muda sekarang itu sering terjebak di hoax. Karena media sosial AI ini susah dah kita iya betul. pisahkan kan. Iya. Yang mana yang AI, yang mana yang asli, yang real. asli. Yes. Kurang lebih sama itu hasil daripada kualitas videonya itu kan. Nah itu menjadi tantangan yang besar lah bagi kita anak muda. Dan juga betul disampaikan oleh Serkan tadi terkait tahun 2045 puncak 100 tahunnya Indonesia merdeka itu kan. Dan juga bonus demografi. Nah itu menjadi suatu titik suatu titik penentu lah mulai dari sekarang ini bagaimana pemerintah itu dapat mewujudkan Indonesia emas 2045 sedangkan isu-isu terkait anak muda sekarang ini banyak sekali diperbincangkan terkait itu pendidikan, habis itu terkait kesehatan, infrastruktur jalan yang memang untuk menunjang Indonesia emas 2045 itu cukup minim lah, apalagi di Kalbar itu kan. Dari indeks pembangunan manusia di Kalbar pun ya kita sama-sama tahu bahwa Kalimantan Barat ini sorotan paling terakhir di Kalimantan. Betul. Dan juga nomor 31 setingkat Indonesia. Nah itu menjadi sebuah perbincangan yang terus kita perbincangkan terkait anak muda ke depan begitu Kak. Oke. Keren. Emang kita tuh harus punya panutan sih, lebih tepatnya panutan yang emang peduli akan pemuda di sekitar kita gitu. Jadi gimana nih, apa sih next step buat pemuda-pemuda di Kalbar misalnya yang pengen join nih misalnya, pengen ikut lah berinteraksi atau berkesinambungan dengan forum pemuda di Kalimantan Barat. Kalau teman-teman pemuda, kita kebetulan itu Kak, Culture memang udah ada medianya. Instagram, TikTok, itu kita udah ada media. Kalbar Ceria, jadi teman-teman bisa follow. Oke, nanti kita taruh di sini lah ya. Ya, Sip. taruh di sini. Yep. Jadi bisa follow, bisa langsung kontak adminnya. Nanti kebetulan juga dalam waktu dekat,
kita ada kegiatan. Oke. Nah, ada kegiatan yang mungkin teman-teman pemuda-pemuda Kota Pontianak atau Kalimantan Barat yang dari daerah kuliah di Kota Pontianak bisa join partisipasi di kegiatan kami begitu. Kalbar Youth Fest ya, KYF. Oke. Yang insya Allah akan dilaksanakan. Nah, jadi bisa kita interaksi, bisa diskusi terkait dengan entah itu isu kepemudaan, entah itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan kita adakan begitu. Oke. Kemarin kita udah mulai tuh Kak, culture juga bahas isu yang sama. Karena dalam 1 bulan ini, di bulan Ramadan ini kami rasa satu isu tampilnya teman-teman culture ini, teman-teman pemuda ini, baik itu ada dari BEM dan teman-teman OKP, itu membawakan isu yang sama. Pemuda, harapan atau ancaman begitu. Oke. Karena kami rasa bagi wilayah Kalimantan Barat, kita harus merefleksikan kembali bahwa pemuda-pemuda yang ada di Kota Pontianak ataupun di Kalimantan Barat ini perlu sadar begitu. Bahwa teman-teman semua hari ini perlu berproses. Jadi merefleksikanlah kembali. Kita menjadi harapan atau justru ancaman. Betul tadi PM kita rendah Pak. Peringkat 31. Sekalimantan Barat itu kita peringkat terakhir begitu. Sedangkan sumber daya alam yang kita miliki itu begitu banyak. Yaps. Tapi indeks pembangunan manusia, pendidikan, ekonomi dan kesehatan kita begitu rendah. Nah ini berbanding kebalik. Nah, maka dari itu, dari isu yang kita diskusikan ini, timbullah ide tadi bahwa pemuda ini harus ambil alih peran pembangunan dan peran perubahan begitu di Kalimantan Barat. Nah begitu. Jadi teman-teman kalau berminat bisalah join sama kita untuk kita buat gerakan tipis-tipis Oke. bangun perubahan di Kalbar begitu. Jadi enjoy. Oke, berarti bakal ada acara ya, ada event dalam waktu dekat dan mungkin teman-teman yang nonton ini bisa ikut, Ya, bisa. bisa ikut nanti. Kita terbuka. Ya, kita terbuka untuk umum ya. Closing. Oke, terbuka untuk umum. Bisa cek langsung Instagramnya deh ya, sosial medianya. Nah. Oke. Terus apa lagi nih? Masih ada nggak nih pembahasan tentang pemuda-pemuda khususnya di Kalimantan Barat? Itu Kak, dari pandangan sebagai koordinator pusat FKBK lah Kak ya, terkait culture ini kan. Jadi kita dalam beberapa waktu terakhir tuh pernah ikut diskusi dengan teman-teman Kalbar Ceria. Oke. Jadi memang Kalbar Ceria ini bisa dikatakan sebagai wadah bagi para pemuda itu untuk dari jargonnya ya Pak ya. Dari jargonnya. Cuman kita belum tahu nih realita nanti pas diimplementasikan Kalbar Ceria ini apakah sesuai dengan tujuan utama dibentuknya Kalbar Ceria. Kalbar Ceria. Nah itu kan perlu kita pantau itu. Siap, betul. Harus dikawal. Tetap harus dikawal. Karena Benar-benar. pemerintah dah sering janji kan. Nah. Bahwa Kalbar Ceria jangan sampai buat janji begitu. Gerakan kita beda. Beda ya? Kalau kita berpijak pada fakta dan aksi nyata. Gitu. Oke, siap. Itu. Jadi terkait Kalbar Ceria ini memang kalau per hari ini yang sering kita lihat banyak memang teman-teman dari ya termasuk aktivis, pimpinan-pimpinan BEM kan, pimpinan-pimpinan aliansi juga ikut tergabung di dalam Kalbar Ceria ini yang memang merupakan sebuah energi positif lah bagi Kalbar Ceria ini karena yang kita lihat ruang dari culture ini untuk mengisi anak muda itu sangat terbuka sekali Kak. Nah jadi tidak membatasi siapapun untuk masuk. Kemarin juga kita lihat ada oprek-oprek itu kan terkait kepanitiaan. Nah ini kan semoga Kalbar Ceria ini menjadi sebuah wadah bagi anak muda yang karena Culture Fest ini yang kita pandang, yang kita lihat festivalnya memang untuk menyatukan pemuda, betul ya? Menyatukan pemuda terus membuat sebuah kegiatan yang memang bisa mengekspresikan pemuda itu sesuai dengan bidangnya. Karena ada berbagai macam lomba ya Pak ya. Oh ya. Macam lomba, festival, hiburan untuk anak-anak dan orang tua juga bisa ikut tergabung dalam di Culture Fest nanti, festival yang memang diadakan oleh Kalbar Ceria begitu. Nah terkait harapan untuk Kalbar Ceria sih menurut saya pribadi Kak ya, tentunya tidak hanya panas di awal begitu. Kan terkadang kan banyak komunitas itu panas di awal. Ya. Habis itu berapi-api di awal, redup. Yang redup, hilang. Ya, yang kita harapkan memang yang belum terjaring organisasi kepemudaan saat ini ya boleh untuk kedepannya makin dijaring kan, anak-anak muda sebagai penyeimbang pemerintah juga lah, sekalian betul. sebagai pensupport pemerintah untuk mendukung
kebutuhan daripada anak muda di Kalimantan Barat Yap. sendiri. Jadi sedikit menyambung ini Kak. Oke, silakan. Sebetulnya posisi Kalbar Ceria ini kita sebagai mitra. Mitra kritis dan mitra strategis. Nah mitra kritisnya kita hadir itu sebagai ruang dialektika yang kritis. Menanggapi isu persoalan-persoalan dinamika, entah itu dinamika politik nasional, internasional ataupun lokal begitu. Isu-isu kepemudaan juga yang kita tanggapi. Jadi itu letak mitra kritisnya kita sebagai anak muda. Dan mitra strategis juga itu sebagai pembantu dari anak muda ini. Sekiranya misalnya ada ide-ide ataupun bentuk kajian-kajian akademis yang dapat disumbangkan untuk pembangunan daerah, Oke. itu bisa menjadi salah satu jalur kita dari Kalbar Ceria yang memang terdepan dalam hal tersebut begitu. Makanya jejaring yang kita miliki ini itu menghimpun lah teman-teman dari salah satunya teman-teman aktivis ya. Ada dari BEM, aliansi FKBK juga yang sering buat rusuh di jalan ini kan. Kadang juga bikin macet digulis begitu. Ya bakar-bakar ban dikit ya begitu. Oke. Itu pembawa perubahan. Siap. Yang awalnya nggak macet jadi macet. Itu perubahan juga gitu kan. Ya kira-kira begitu. Oke. Tapi letak itu tuh begitu. Kalbar Ceria sebagai mitra strategis dan mitra kritis ya. Yang pastinya kita juga butuh dukungan dari berbagai elemen. Baik masyarakat pemuda. Ya kalau pemuda kan umurnya 16 sampai 30 tahun Kak ya. Iya. Tidak hanya umur-umur pemuda. Tapi orang-orang tua juga kita butuh pengawalan. Betul. Karena butuh mentor kan. Mentor. Untuk membangun gerakan perubahan secara kolektif lah. Siap. Betul. Benar sih, aku setuju banget dengan adanya event ini yang akan datang ya. Dan memang juga positif banget sih tujuan yang memang pemuda kita ini membuat event, dan juga kita kan tentunya butuh orang-orang yang support kayak tadi disebutkan kayak orang tua. Karena kita sebagai anak muda kan yang lebih punya energi ya. Lebih punya energi, yang tadi aku sebutkan di awal, lebih punya energi untuk mengguncang keadaan. Nah misalnya orang tua nih lagi kan pasti udah gak mampu, udah lemas segala macam. Nah kita nih yang maju. Nah, itu mungkin salah satu tujuan yang emang dilihat banyak masyarakat lah. Jadi memang kita butuh juga bantuan dan support dari masyarakat sekitar. Tapi rasa-rasa nih pemuda nih bukan hanya harapan atau ancaman gak ya? Kayak penentu arah bangsa ke depan mungkin ya? Iya. Lebih tepatnya. Setuju. Karena bisa jadi kalau FKBK ini demo Kak, Kalbar ini bisa pecah dari Indonesia. Ya karena kita berkaca juga dari tahun lalu ya. Ada gerakan eskalasi yang memang secara sadar itu dibangun oleh teman-teman pemuda juga Gen Z di Nepal. Itu akhirnya kan dapat mengguncang dan meruntuhkan kekuasaan. Ya, betul. Di Indonesia sempat terjadi. Jadi kalau hari ini mohon maaf itu ada bapak-bapak yang meremehkan. Kan kadang begitu Kak. Iya. Nah, kalian ini masih kecil. Dengerin kata saya begitu kan. Betul. Nah, ini jangan juga sesekali meremehkan anak muda. Karena memang tadi punya spirit yang tinggi dan energi yang tinggi. Yep. Untuk membangun eskalasi perubahan dan gerakan-gerakan yang positif. Itu ada di umur-umur usia produktif anak muda. Iya, betul. Nah, jadi ya ini kita kasih pesan ke Prabowo Pak. Oke. Kalbar ini siap-siap untuk mengguncang Indonesia. Siap. Lewat Kalbar Ceria begitu. Siap. Kira-kira begitu. Siap. Tapi tentunya tetap diingat juga oleh para pemuda, walaupun kita memang punya energi yang lebih dari para yang tua ini, kita tetap harus mengedepankan attitude. Oh betul. Setuju? Itu setuju betul Kak. Etika dan attitude memang tetap harus dikedepankan. Yap. Di mana bumi dipijak, Situ langit dijunjung. dijunjung. Atau kebalik. Mana yang benar? di mana bumi dipijak, adab tetap diperlukan. Udah cukup. Cocok. Cocok. Kira-kira begitu. Oke, siap-siap. Berarti memang kita di sini udah dapat lah ya point of view dari para pemuda yang akan menyelenggarakan suatu event yang tentunya akan mengumpulkan para pemuda yang lainnya di satu forum. Oke, sip. Ada lagi? Atau cukup? Mungkin itu dari Mungkin kita. kalau misalkan
yang nonton di sini kan mungkin ada saran atau kritikan terkait Ya, betul. untuk Kalbar Ceria mungkin bisa Kalbar disampaikan itu Kak. Di komen Ya betul. atau langsung DM ke Instagram Culture ya. Culture. TikTok Culture teman-teman bisa cek juga. Kalau mau ikut, join, enjoy sama kita, bangun gerakan positif sama kita, teman-teman bisa follow, komen, dan DM admin di IG Culture ataupun TikTok Culture begitu. Tentunya dalam membangun kedekatan ini juga kita kan ada funnya juga dong kan. Pasti itu, Kak, Pasti. Namanya juga anak muda gitu kan. Makanya kita tetap tertawa Kak, mau kondisi sedih, mau kondisi lagi nggak ada uang, Nggak ada gitu, uang. harus tetap ceria. Oke. Karena kita Kalbar ceria, begitu. Asik. Tetap ceria. Siap. Oke, kalau gitu jangan lupa ya guys tadi yang kita sampaikan, cek social media Culture Kalbar Ceria. And thank you udah datang, udah menyampaikan pendapat-pendapat untuk anak muda di Kalimantan Barat. So, thank you and see you guys. Bye-bye.